kasih sahabat Oase, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Kak Alma. Baik Kak Alma, tadi sebelumnya kita sudah ngebahas terkait dengan alasan kita tidak boleh insecure nih. Yang terakhir adalah bahwasannya insecure itu termasuk salah satu dari kufur nikmat. Dan selanjutnya apa nih Kak Alma terkait dengan alasan kita tidak boleh insecure? Baik, alasan selanjutnya ketika kita nggak boleh insecure itu adalah Allah itu melihat manusia itu dari ketakwaannya. Jadi bukan karena fisik ataupun kemampuan ataupun hal lain sebagainya. Bisa saja Allah itu menciptakan manusia itu gak ada hal yang mustahil bagi Allah gitu. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sama, dalam rupa yang sama gitu. Tapi Allah tidak menghendaki hal yang seperti itu. Allah menciptakan manusia dari DNA, sidik jari, bentuk wajah ataupun bahasa, bahkan suku, ras gitu. Allah menciptakan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya dan juga bentuk agar manusia itu harmonis di dunia itu. Kita bayangin kalau manusia dalam bentuk yang sama, sifat yang sama gitu, dunia ini akan monoton gitu. Nggak ada juga namanya surga ataupun neraka gitu. Maka Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, apa yang membedakan kita di mata Allah gitu? Yang membedakan kita di mata Allah itu adalah bentuk keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa insecure terhadap dunia gitu, kita tuh gak ada untungnya gitu. Tapi kalau kita merasa insecure terhadap akhirat, maka itu Allah akan memberikan apa ya? Ketika misalkan kita insecure terhadap akhirat, kita seperti tadi kita melihat orang yang hafiz Quran gitu, maka di situ kita akan termotivasi untuk lebih maju dan lebih berkembang gitu, untuk bisa lebih mendekatkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan yang terakhir kenapa kita nggak boleh insecure adalah kita itu susah untuk berkembang. Karena ketika kita insecure, Kak Vivi, pasti kita merasakan diri kita kurang, kita overthinking, kita cemas, ataupun hal-hal negatif yang tumbuh dalam diri kita dari insecure tersebut. Di situ kita nggak mau keluar. Misalkan ketika kita insecure, saya nggak punya potensi apa-apa gitu, saya nggak bisa apa-apa. Nah, di situ kita nggak ada potensi untuk berkembang, kita nggak bisa berkembang karena kita insecure, kita nggak mau maju. Maka alasan kenapa kita nggak mau insecure yaitu kita nggak bisa mengembangkan diri kita karena kita terlalu memikirkan kekurangan kita daripada kelebihan kita. Oke, baik, itu tadi terkait dengan beberapa alasan kita tidak boleh insecure nih. Kemudian nih Kak Alma, bagaimana sih cara mengatasi atau cara mengubah nih insecure itu menjadi bersyukur? Baik, cara atau tips gitu ya. Ketika kita merubah insecure kita menjadi bersyukur, yang pertama adalah kita harus mengenal diri kita sendiri. Ketika kita, kadang orang itu membanding-bandingkan diri itu, kita tuh nggak kenal sama diri kita sendiri. Kita tuh punya loh kelebihan, yang mana kita bisa mengembangkan kelebihan tersebut. Kenapa kita harus bandingin pencapaian orang lain sama pencapaian kita diri kita sendiri gitu. Ketika kita mengenal diri sendiri gitu, kita nggak ada tuh namanya bandingin diri kita sama orang lain. Kita lebih sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri tanpa kita melihat pencapaian orang lain. Maka penting banget untuk kita itu mengenal terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah kurangi membanding-bandingi diri kita sama orang lain, karena itu suatu hal yang sia-sia gitu. Kita boleh membandingkan diri kita sama orang lain, tapi jangan berlebihan. Kayak kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, kalau tujuannya untuk memotivasi diri kita agar lebih berkembang dan maju, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, cuma dibandingin aja tanpa kita mau gerak, tanpa kita mau ikhtiar gitu untuk memperbaiki diri kita, nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita kurangi tuh membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena tadi salah satu faktor orang yang insecure itu adalah kita kurangnya bersyukur. Ketika seorang itu bersyukur,
maka insecure itu akan berkurang. Bahkan gak ada tuh rasa insecure dalam diri kita, karena Allah itu udah memberikan porsi yang terbaik untuk makhluknya. Ketika orang itu punya kelebihan, pasti kan ada kekurangan. Begitu juga ketika kita merasa kekurangan, kita pasti punya kelebihan yang bahkan kita belum ketahui gitu. Dan di situ tugas kita adalah kita harus menggali kelebihan apa yang ada dalam diri kita. Jadi intinya ketika kita ingin merasa lebih bersyukur dan tidak insecure itu, kita lebih baik jangan terlalu memandang ke atas gitu. Jangan membandingkan diri kita dengan misalnya dia lebih cantik, lebih ganteng, atau dia memiliki harta yang banyak gitu kan. Padahal itu mereka belum tentu hidup mereka juga bahagia. Jadi kita lebih baik melihat ke bawah, lihat masih orang yang banyak membutuhkan, masih ada orang yang tidak bisa makan, bahkan tidak bisa sekolah dan lain sebagainya gitu ya Kak Alma. Ya, jadi intinya kita harus bisa mencintai diri kita sendiri gitu, agar insecure itu nggak ada dalam diri kita. Lalu tips yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengembangkan potensi yang ada. Ketika kita punya potensi, kita udah tahu nih potensi kita di bidang apa, misalkan kita gali terus kita kembangkan terus sampai kita tuh benar-benar jadi pro gitu, jadi ahli dalam bidang tersebut. Jangan kita fokus terhadap kekurangan kita. Kalau kita fokus terhadap kekurangan kita, mana ujung-ujungnya kita insecure, kita nggak percaya diri untuk makin terpuruk, kita overthinking lah segala macam, pokoknya malah memperburuk keadaan kita gitu. Tapi kita fokus terhadap kelebihan yang kita punya, lalu kita kembangkan sampai kita merasa kita tuh berhak gitu ada di dunia ini, kita tuh nggak sia-sia tinggal di dunia ini gitu. Lalu tips yang selanjutnya adalah kita harus sadar bahwa ada orang yang menyayangi kita. Kadang orang itu di dunia, orang itu mikir, orang yang insecure ya, di dunia itu nggak ada yang sayang sama dia. Padahal kita harus lihat nih, orang tua kita, teman kita, bahkan sahabat kita itu ada loh yang sayang sama kita. Nah, ketika kita insecure, kita mikir, oh ada orang yang harus kita banggakan gitu. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Jadi kita harus sadar bahwa orang sekitar kita itu ada yang sayang sama kita, jadi kita tuh nggak boleh insecure. Lalu yang selanjutnya, tips untuk kita agar tidak insecure itu adalah positive self talk. Jadi kita harus bisa memberikan afirmasi positif terhadap diri kita sendiri, bahwa ketika kita merasa kurang, merasa gagal, kita harus langsung ngomong nih bahwa kita tuh bisa loh, kita tuh bisa menghadapi ini semua, kita bisa lebih dari yang lain gitu, kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, karena itu sangat penting agar mental kita itu kuat gitu. Nah, yang terakhir, tips yang terakhir adalah memilih circle pertemanan yang sehat, karena secara tidak sadar gitu banyak circle pertemanan kita, lingkungan kita itu banyak yang toksik kan. Nah, di situ kita harus bisa memilih. Bahkan sahabat kita sendiri, misalkan bestie kita gitu, itu bisa memberikan dampak negatif untuk kita. Karena misalkan ngomongnya itu kadang dia tuh bercanda, tapi kan kadang bisa sampai hati gitu, kayak ih kok kamu gendut sih gitu kan, padahal dia bercanda, tapi kan kita mikir terus overthinking. Nah, untuk itu ketika kita berteman, kita harus bisa berteman sama orang yang bisa memberikan dampak positif kepada diri kita dan juga bisa mengembangkan diri kita. Oke, baik, itu tadi terkait dengan tips nih atau cara mengubah insecure itu menjadi bersyukur. Nah, Alma, itu tadi terkait diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk sahabat Oase juga bermanfaat. Terima kasih untuk Kak Alma. Jadi untuk sahabat Oase, so stop insecure. Lebih baik kita menjadi versi terbaik menurut diri kita sendiri, dan mari kita bersama-sama merubah insecure menjadi bersyukur. Saya Vivi Rahayu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.